Dewi Tanjung, salah satu dari rakyat tolol itu, ingin bertanya sama kau, Ahmad Saroni. Selama kau menjadi anggota DPR RI, apa prestasi yang pernah kau perbuat untuk rakyat dan bangsa ini? Ingat, Ahmad Saroni, karena bukan rakyat, kau tidak akan pernah duduk menjadi anggota DPR RI. Jadi tolong jaga omongan dan ucapanmu. Kau juga dulu dari rakyat, sadar diri dan introspeksi diri, Ahmad Saroni. Dan nampaknya Pak Saroni ini nggak berani debat sama mbaknya. Gue nggak tahu antara nggak berani, antara memang nggak ada mental, atau emang nggak ada isi untuk debat sama mbaknya yang ada di Denmark. Ahmad Saroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku, atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar ya dari si Sahroni yang beberapa waktu lalu kita ketahui bersama ya, sok pinter kali ya kan, dan mengatakan orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Begitu direspon oleh seorang WNI di Denmark gitu ya, dan diajak debat, Sahroni malah ngumpet. Dari sini ketahuan kan siapa sebetulnya yang sangat tolol dan tengecut. Ngata-ngatain orang lain tolol, tapi dirinya sendiri ternyata super duper tolol pro mac. Selain itu teman-teman ya, juga ada kabar ya bahwa keluarga WNI tersebut di Pamulang ya, katanya tuh merasa terancam ya, karena ya orang-orangnya si Makaroni ini katanya sudah bergerak ke Pamulang untuk ya nggak ngerti ke Pamulang ngapain gitu. Intinya WNI yang saat ini berada di Denmark tersebut berasal dari Pamulang, keluarganya semuanya ada di Pamulang ya, karena merasa terancam. Si WNI yang berada di Denmark ini akhirnya memberikan warning gitu ya kepada si Makaroni. Katanya kalau berani mengganggu keluarga saya katanya, maka kalian semua akan saya gulingkan. Waduh, keren. Seharusnya orang macam kayak gini ini yang dijadikan menteri oleh presiden ya kan. Berani gitu loh. Mantap. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini gambar apa? Betul sekali. Ini adalah babi. Oke, yang kedua. Awal benar. Ini apa? Benar sekali. Anjing. Ya. Barusan adalah sebuah konten yang tidak patut ditiru teman-teman ya. Saya sajikan untuk memberikan disclaimer bahwa konten-konten semacam yang barusan kita saksikan ini kurang tepat lah gitu kan. Ngapain bang, nggak tepat bang? Ya iyalah saya harus ngomong gitu daripada kena teguran dari YouTube ya kan. Aduh, jangan macam kayak gitu ya, tak elok ya kan, tak patut katanya Upin Ipin. Lanjut. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang tengah kelihatan nggak? Yang sini kelihatan nggak? Yang nggak kelihatan kontribusinya. Kalian kalau pengen jadi ini harus punya ini tau. Kalau kalian udah punya ini, Anda bisa jadi ini, tapi jangan lupa Anda punya ini. Tapi kalau Anda sudah jadi ini, tapi melupakan ini, Anda jadi ini.
Ini lagi, ya kan? Stand up komedi bagus dan lucu. Saya terkekeh-kekeh tadi, cuma mic saya matikan ya biar tidak mengganggu teman-teman yang sedang menyaksikan gitu loh. Cuma bagian belakangnya yang kurang patut, ya kan? Iya, iya kami sajikan untuk kami tidak setujui, ya kan? Hahaha, biar nggak kena pelanggaran, bro. Hah? Langsung dikasih paham sama komika, ya kan? Anggota parlemen kita dikasih paham oleh komika. Saya sependapat sebetulnya dengan inti atau kritik yang ingin disampaikan oleh komika barusan. Tetapi yang bagian belakang tuh, ya kan, kalimat di bagian belakang yang berupa tulisan itu tidak patut, jangan ditiru, jangan diikuti, oke? Lanjut. Aku Dewi Tanjung, salah satu dari rakyat tolol itu, ingin bertanya sama kau Ahmad Saroni. Selama kau menjadi anggota DPR RI, apa prestasi yang pernah kau perbuat untuk rakyat dan bangsa ini? Ingat Ahmad Saroni, karena bukan rakyat, kau tidak akan pernah duduk menjadi anggota DPR RI. Jadi tolong jaga omongan dan ucapanmu. Kau juga dulu dari rakyat, sadar diri dan introspeksi diri Ahmad Saroni. Nah, iya, kamu harus sadar diri ya, Makaroni ya. Kamu dulu dari rakyat, bahkan saya juga pernah mendengar biografimu yang dulu bukan siapa-siapa gitu loh. Saya sempat respect kepadamu ya, karena beberapa waktu yang lalu, sekira tahun 2019 atau 2000 berapa gitu ya. Kamu ini kan banyak sekali memasang banner baliho di berbagai kota di Indonesia kan. Saya nggak ngerti tujuanmu apa. Apakah ingin mencalonkan diri sebagai kandidat wakil presiden? Saya nggak mengerti. Yang jelas kamu saat itu sering muncul di banner di pinggir-pinggir jalan. Nah, kemudian juga propaganda di media sosial juga berjalan. Dan di situ saya mendengar gitu loh bahwa kamu itu dulu orang kecil, orang biasa. Nah, saya respect saat itu gitu loh. Tapi kalau sekarang kau mengatakan rakyat tolol, aduh, macam mana kau ini, Roni, lanjut. DPR itu nggak bayar pajak. Dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staff, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak, secara terang benderang seperti matahari, bahwa masyarakat dicekik habis-habisan, tapi pemerintah kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut aku, ini ketidakadilan yang luar biasa besar. Nah, ya kan, blak-blakan. Diaspora Indonesia Salsa Erwina kritik keras DPR di tengah gerakan pembubaran DPR. DPR itu tidak bayar pajak ya. Kalau kemarin ada yang menampik ya, bahwa tidak benar pejabat itu tidak membayar pajak. Nah, ini diperkuat lagi oleh Salsa Erwina yang merupakan WNI yang berada di Denmark. Dan tentu mereka bukan pekerja, ya mohon maaf gitu ya, seperti saudara-saudara kita yang lain di Taiwan, tetapi dia di Denmark itu bekerja ya cukup prestisius gitulah, di tempat yang cukup berpengaruh. Jadi jangan macam-macam dengan orang macam kayak gini. Ini bisa menggerakkan opini massa dunia gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin hanya bisa menggerakkan opini massa ya di tingkat regional gitu ya, di tingkat nasional lah begitu. Tapi kalau sudah berada di Denmark dan berhubungan dengan PBB, dengan inilah itulah, waduh itu bahaya bro, ya kan? Bahaya bagi stabilitas pemerintahan di dalam negeri ya. Lanjut. Kemarin sempat ada salah satu anggota dewan ya, Pak Syaroni, yang kemarin berstatement bahwa masyarakat yang pengen bubarkan DPR adalah masyarakat yang paling tolol sedunia. Masyarakat yang paling tolol sedunia. Dia tuh sadar atau enggak ya? Masyarakat ini adalah bosnya dia. Masyarakat ini yang gaji dia. Dari duit masyarakat yang katanya tolol inilah dia dapat gaji di DPR. Nah, buntut dari omongannya itu, ada salah seorang warga negara Indonesia yang berada di Denmark, itu pengen debat sama Pak Syaroni. Gue pikir Pak Syaroni akan terima tantangan debat itu, dan gue kaget ngelihat postingan dia di sosial media sebelah. Dia ngeposting foto mbaknya, ya, dan nampaknya Pak Syaroni ini gak berani debat sama mbaknya. Gue gak tahu antara gak berani, antara memang gak ada mental, atau emang gak ada isi untuk debat sama mbaknya yang ada di Denmark. Kalaupun yang dipermasalahin adalah jarak karena Bapak Syaroni di Indonesia dan mbaknya di Denmark, ya bisa aja debat secara online. Kan Bapak punya tunjangan komunikasi sebulan 15 juta. Gunain dong. Gak mungkin di rumah Bapak gak ada wifi. Gak mungkin Bapak gak ada paket data. Kira-kira nih,
Kalau Pak Syaroni debat sama mbaknya yang ada di Denmark itu, kira-kira siapa yang menang? Kalau gue sih tutup mata aja ya mbaknya yang menang. Iya, ya, tapi kan sudah sadar diri kan, si Macaroni kan sadar diri, ya kan, dia akan kalah, ya, beda kelas, ya, mungkin secara usia lebih tua si Macaroni, secara kekayaan juga pasti lebih kaya si Macaroni, ya kan, tetapi secara kelas Macaroni kalah jauh bro, makanya Macaroni tidak bersedia, ya kan, ketika ditantang, karena dia udah tahu daripada dipermalukan, ya kan, harkat dan martabatnya sebagai seorang politikus, ya kan, dan juga anggota DPR, waduh dipertaruhkan tuh, mending tidak menerima aja, nggak mau gitu kan, waduh, padahal kalah, sok-soknya ngalah gitu, lanjut. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan brimob, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional, nggak susah buat aku. Nah loh, gimana kalau udah macam kayak gini? Ini yang saya tidak sukai ya dengan gaya-gaya apa namanya ya, gaya-gaya para pejabat di negeri ini. Jadi misalnya kalah berdebat gitu loh. Terus yang menjadi sasaran itu adalah keluarganya. Dilakukan pengancaman lah, beginilah, begitulah, intervensi lah, beginilah, begitulah. Nah itu menurut saya sangat tidak dewasa sekali ya. Padahal kan WNI yang berada di Denmark ini kan sebetulnya kan merespon ya. Kan ada aksi, ada reaksi kan seperti itu. Nah, WNI yang berada di Denmark ini tidak melakukan aksi sebetulnya, melainkan mereaksi. Mereaksi atas aksi yang dilakukan oleh si Macaroni beberapa waktu yang lalu yang menyebut bahwa rakyat yang menginginkan pembubaran DPR itu adalah rakyat yang paling tolol sedunia. Nah, direaksilah oleh saudara kita yang berada di Denmark ini, ya kan? Bukannya merespon dengan baik ya tawaran debatnya, malah konon ada pergerakan ke Pamulang yang dilakukan oleh para anak buahnya si Macaroni menurut yang bersangkutan barusan ya, dan langsung di warning jangan macem-macem loh ya kan, macem-macem gua gulingin loh. Wah keren, mantap ini. Aduh, lanjut. Mewakili suara netizen nih, si Eko ngeluh kesel karena tuntutan netizen ya. Masalah gaji itu, dia bilang gaji 3 juta itu nggak cukup. Dia malah rugi ngurusin negara sebesar Indonesia ini. Lah, emang yang kerja lu doang kok, kan ada eksekutif, ada yudikatif ya. Kalau memang lu merasa rugi, nggak mampu, nggak kuat, ya udah mundur aja. Mundur dari Dewan, jadi anggota DPR, mundur. Ya, mendingan lu ngelawak sama gua nih. Biar tambah lecong, Nek. Ampun, Nek. Ya, ini menurut saya bukan hanya untuk si pelawak yang nggak lucu itu ya, tapi juga si pesulap yang sudah nggak laku dan juga si Macaroni. Saya berharap juga sadar dirilah, mundur aja. Kalian itulah yang justru memancing ya, membuat situasi ini semakin panas. Udah kalian joget-joget, bukannya meminta maaf kepada rakyat, malah kalian nantangin ya dengan cara bikin konten lagi di rumahnya. Yang pakai sound inilah, pakai sound horek lah dan lain sebagainya.
muncul lagi ya kan si makaroni yang nantangin rakyat dengan mengatakan bahwa orang yang menginginkan DPR itu bubar adalah orang paling bodoh sedunia. Itu kan menghina, bro. Emang lu sudah pernah melakukan penelitian orang di seluruh dunia? Kok bisa ngatain paling bodoh di dunia? Koclak. Udah mundur aja ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.